Kalau ada aktivis-aktivis yang mau maju, yang bisa disegani di era masing-masing, saya memang harus begini. Kalau saya lihat dari perbuk masing-masing, gaji kepala desa itu tidak lebih dari 3 juta. Seluruh Indonesia tidak lebih dari itu. Sama tunjangan tidak lebih dari 5 juta per bulannya. Tapi gaya hidup kepala desa, maaf ya yang ada di daerah saya. Gaya hidup kepala desa yang ada di daerah saya itu mungkin sama atau tidak di sana. Istrinya biasanya nambah. Kebutuhan itu berarti rumahnya nanti nambah. Dari mana uang itu? Karena dalam pencalonan kepala desa itu yang bakal jadi, yang akan menerima bengkok desa, kalau di Jawa itu ada bengkok desa yang untuk kepala desa itu sudah digadaikan sebelum dia pencalonan, sudah diambil dulu untuk biaya pencalonan. Ini memang penting sekali. Ini memang penting sekali. Kalau tidak diberantas dari bawah, sulit untuk kita memberantas yang di atas. Yang di atas. Di LPKPK banyak advokatnya, terutama senior saya Pak Zaidi, yang aktif menggalang semua apa yang dicurhatkan masalah korupsi Malasab ke Pak Zaidi selalu direspon, selalu di-follow up sama Pak Zaidi. Kalau di Jawa Timur selalu di-follow up. Ayo di daerah-daerah lain begitu. Ayo di daerah-daerah lain. Terus lagi yang kedua, ini faktual dan aktual sudah ya. Bidan di sana kan di masing-masing daerah kan ada bidan ya, ada perawat ya. Dia kan nyuntik dia. Itu tidak boleh di undang-undangnya bidan atau perawat menyuntik itu. Sudah malpraktek di sana. Biasanya untuk buka praktek ada SK dari kepala dinas. Itu yang perlu kita beri petunjuk, yang harus kita, kalau memang benar-benar sampai nyuntik ada yang mati yang harus kita laporkan. Itu yang harus kita selalu perhatikan di sana. Karena bidan desa sama perawat-perawat yang ada di desa atau di kecamatan itu merupakan ujung tombak kesehatan masyarakat yang ada di daerah itu. Monggo, ketumnya juga oke, ketumnya LPKPK sangat oke. Sharing sama Pak Ketum, gimana ada temuan-temuan, sharing sama Pak Ketum. Jadi jangan lihat di televisi saja, LSM ini menggempur, dimasukkan ke penjara. Jangan lihat begitu saja. Aksi dari teman-teman LPKPK, pengurus dari atas sampai ke bawah, itu yang diharapkan untuk mengawal orang-orang yang seperti itu. Aplaus untuk LPKPK. Ini pekerjaan kita, pekerjaan teman-teman LPKPK. Kadang-kadang yang saya lihat teman-teman dari LPKPK semua ke tambang, kemana, tapi tidak pernah ada yang melaporkan tentang minerbanya. Tidak ada yang melaporkan tentang undang-undang minerba. Hancur nanti kalau semua tambang dilaporkan masalah minerbanya. Karena ancamannya di sana denda 10 miliar dan ancaman hukumannya 10 tahun. Undang-undang minerba. Semua salah kalau ada tambang di daerah-daerah, semua salah. Dikoncei, bahasa Jawanya dikoncei satu-satu, diteliti satu-satu. Ini mungkin yang akan mempertajam LPKPK yang ada di daerah Jawa, di daerah Kalimantan, Sulawesi. Ayo monggo. Karena ini saya dapat bocoran dari Pak Saidi bahwa anggotanya sudah lebih dari 200 kabupaten kota, ya Pak Ketum ya, untuk LPKPK ya. Dibuat kegiatan serentak
dibuat kegiatan serentak dari kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten, ditentukan jam dan tanggalnya, buatkan serentak. Kegiatan apa? Atau berkunjung ke kejaksaan, atau berkunjung ke Kapolres, atau berkunjung ke bupati atau wali kota. Serentak dari Sabang sampai Merauke. Semua live, semua direkam live streaming. Sangat luar biasanya. Karena yang saya tahu hanya LPKPK yang sebesar ini, yang bisa sebesar ini, yang bisa mengumpulkan anggota sampai 200 kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Hidup LPKPK. Itu. Jadi setelah Rakernas, oleh-oleh dari Rakernas, waduh Rakernas di Surabaya oleh-olehnya apa itu? Jangan tinggal berangkat begitu saja. Apa isi yang diberikan oleh ketua umum atau pemateri nanti? Itu yang harus kita serap dan kita tunjukkan daerah kita masing-masing. Kemungkinan itu saja ya, karena saya memang di advokat ya. Saya harapkan dari teman-teman untuk lebih tajam lagi, advokat-advokat lain di KAET yang ada di daerah masing-masing sebagai penasihatnya di sana. Gimana ini kita konsultasi di sana. Saya bangga. Kalau di Pasuruan, saya sering diundang. Saya selalu diundang kalau di Pasuruan untuk memberikan penguatan kepada teman-teman LPKPK yang di Pasuruan. Pak Ketua, mungkin itu saja yang dari saya. Saya cuma memberikan spirit, kekuatan, dan semangat kepada teman-teman LPKPK. Nasib bangsamu ada di tanganmu. Nasib bangsamu ada di tanganmu. Jangan siapa? LPKPK. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.